Kalian mau tahu nggak, dari sekian banyaknya rezeki yang Tuhan alirkan kepada kita, apa bentuk rezeki yang paling baik? Rezeki yang paling baik itu bukan anak yang berbakti, bukan pasangan yang soleh atau solehah, bukan rumah yang luas, bukan materi yang selalu cukup, dan bukan juga hati yang selalu lapang. Karena itu semua adalah akibat. Akibat yang timbul dari bentuk rezeki yang satu ini. Apa itu? Yaitu hidup yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi oleh Tuhan, yang diridhoi oleh satu-satunya Sang Pemberi hidup. Selama berpuluh-puluh tahun kita diberikan hidup di dunia melalui jasad yang dinamakan manusia ini, kita mungkin tidak pernah sadar bahwa setiap aliran nafas yang mengalir dalam tubuh ini bisa terjadi karena adanya ridho Tuhan yang mengiringinya. Ridho Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir melalui aliran darah di dalam tubuh dan membuat kita bisa terus menjadi perpanjangan tangannya di dunia. Nafas memang jarang bisa kita sadari dan rasakan alirannya, tapi melalui nafas yang mengalir dalam tubuh ini, Tuhan memberikan kasih sayangnya untuk kita dapat senantiasa terhubung dengannya, untuk kita bisa senantiasa merasakan kehadirannya dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, dan untuk kita bisa senantiasa menjalankan hidup berdasarkan kepada apa-apa saja yang menjadi petunjuk dan juga perintahnya. Tuhan bisa saja menghentikan nafas kita saat ini, detik ini juga, ketika apa yang kita kerjakan tidaklah mendapatkan ridho darinya. Tapi coba lihat diri kita sekarang, coba lihat sekeliling kita. Setelah semua yang kita alami, setelah semua pengabaian yang kita lakukan terhadapnya, kita masih bisa menghirup nafas dunia, yang artinya Tuhan masih meridhoi kita untuk hidup. Nah sekarang, kalau Tuhan selalu memberikan ridhonya untuk kita, kenapa kita tidak ridho dengan segala bentuk pemberiannya? Terutama pemberian yang casingnya tidak indah menurut mata penglihatan manusia kita. Sederhana saja, karena kita melihat dengan mata manusia. Bahkan kadang ya, lucunya kita masih suka menyalahkan setan atas ketidakridhoan ini. Padahal, setan tidak pernah punya kuasa untuk memaksa hati manusia. Setan hanya membisiki, yang menolak tetaplah diri kita sendiri, yang memberontak tetaplah ego kita sendiri. Setan itu tidak mungkin bisa mencabut ridho dari hati kita. Yang bisa mencabutnya hanyalah ketidakmauan kita menerima kehendak Tuhan. Maka hari ini, pesan utamanya adalah jangan terlalu reaktif dalam memandang hidup. Karena hidup yang kita jalani hari ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya ridho Tuhan yang mengiringinya. Dan ketika kita sadar bahwa Tuhan selalu memberikan kita ridhonya, maka disitulah kita sedang menerima bentuk rezeki yang paling tinggi. Bukan dalam bentuk materi, bukan juga dalam bentuk keadaan yang selalu menyenangkan, tapi dalam bentuk kedekatan, dalam bentuk keselarasan, dan dalam bentuk hidup yang berjalan tanpa perlawanan batin. Dan dari ridho itulah rezeki-rezeki lainnya akan mengikuti.